Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raiful Iman, guru biologi di SMA Negeri 7 Garut. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba menjelaskan materi atau tema mengenai tingkat organisasi kehidupan. Materi ini tergabung dalam bab yang pertama di kelas 10 semester yang pertama, yaitu ruang lingkup biologi. Langsung saja. Kehidupan itu memiliki struktur yang sangat terorganisir. Struktur organisasi kehidupan dalam berbagai tingkat dapat dijelaskan pada tangga berikut. Bagian yang terkecil itu molekul dan bagian yang paling besar itu bioma. Langsung saja ke ilustrasinya. Saya ambil contoh di sini pada manusia. Contoh di sini adalah sistem peredaran darah. Bagian terkecilnya yaitu molekul. Contoh molekul organik yang banyak menyusun tubuh makhluk hidup itu adalah molekul protein. Nah, molekul protein ini jika digabungkan akan membentuk sebuah sel. Contoh di sini adalah sel otot jantung. Sel itu merupakan satuan struktural dan fungsional terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Dan di sel itu terdapat berbagai macam organel yang membuatnya hidup. Sel yang mempunyai struktur dan fungsi yang sama atau mirip, jika digabung itu akan membentuk sebuah jaringan. Di sini contohnya adalah jaringan otot jantung. Nah, jaringan itu jika digabungkan dengan jaringan yang lain akan membentuk sebuah organ. Contoh di sini organnya adalah jantung. Dan organ jika digabungkan dengan organ yang lain akan membentuk sebuah sistem organ. Contoh di sini organ sistem peredaran darah yang tersusun atas organnya diantaranya jantung dan pembuluh darah. Kemudian sistem organ itu akan membentuk suatu organisme jika digabungkan. Contoh di sini adalah individu. Contoh pada gambar adalah seorang anak perempuan, di mana pada seorang anak atau seorang manusia itu tersusun atas berbagai macam sistem organ. Contoh saja sistem peredaran darah, sistem pernafasan, sistem pencernaan, dan lain sebagainya. Individu atau bisa juga kita sebut satu jenis atau satu spesies itu jika berkumpul dengan sejenisnya akan membentuk populasi. Contoh pada gambar ini sekelompok orang. Jadi populasi itu adalah sekelompok organisme sejenis yang menempati tempat di waktu yang sama. Selanjutnya, populasi itu akan membentuk suatu komunitas. Karena makhluk hidup tidak dapat berdiri sendiri. Dia memerlukan makhluk hidup yang lain. Kemudian komunitas ini akan berinteraksi dengan faktor-faktor abiotik. Faktor abiotik yang dimaksud itu adalah benda tak hidup yang menyokong keberlangsungan kehidupan dari organisme. Seperti contoh udara. Untuk bernafas kita membutuhkan udara, oksigen, agar tetap hidup. Nah, interaksi antar keduanya itu disebut sebuah ekosistem. Contoh pada gambar ini ada ekosistem sawah, di mana di dalamnya terdapat populasi manusia, populasi kerbau, populasi rumput, populasi cacing, dan lain sebagainya. Jadi ekosistem ini adalah interaksi antara komunitas-komunitas atau kumpulan-kumpulan makhluk hidup yang berbeda jenis dengan lingkungan atau faktor abiotiknya. Dan yang terakhir, jika ekosistem digabungkan, itu akan membentuk sebuah daerah iklim. Contoh pada gambar di sini adalah hutan hujan tropis yang merupakan salah satu bioma. Sehingga bioma adalah sekelompok hewan dan tumbuhan yang tinggal di lokasi geografis tertentu. Suatu bioma itu mempunyai iklim yang khas. Contoh beberapa bioma adalah hutan hujan tropis, kemudian bioma gurun, bioma kutub, dan lain sebagainya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan penjelasannya bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.